Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh-Soleha, how are you today? Semoga antum dalam keadaan sehat dan siap untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN pada subtema 2. Sebelum antum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya antum menyelesaikan semua amal yaumi pada hari ini, baik itu salat duha, tilawah, murojaah hafalan, dan juga membantu meringankan pekerjaan orang tua. Baiklah Ananda, silakan siapkan buku catatan antum. Untuk mata pelajaran PPKN pada subtema 2, antum bisa buka pada halaman 38 tentang hak warga negara Indonesia. Nah, hak warga negara Indonesia Ananda sudah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 hak dasar yang ada pada undang-undang yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Yang pertama, warga negara berhak memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing, itu pada pasal 28E ayat 1. Dan kedua, warga negara Indonesia berhak menyuarakan pendapatnya pada pasal 28. Kemudian warga negara berhak menerima pendidikan, itu ada pada pasal 31 ayat 1 dan 2. Kemudian yang keempat, warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, itu pasal 28D ayat 1. Dan yang kelima, berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, selanjutnya antum bisa lihat pada halaman 48 pemenuhan hak sebagai warga negara. Nah, Ananda, kemerdekaan negara Indonesia diperoleh dari hasil perjuangan rakyat Indonesia berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan negara Republik Indonesia ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tujuannya yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sekarang antum sudah tahu apa hak kita sebagai warga negara dan apa kewajiban negara terhadap warga negaranya. Nah, hak dan kewajiban kita masing-masing ini harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, selanjutnya kita akan membahas halaman 56, pentingnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. Ananda, warga negara ini merupakan unsur penting dalam sebuah negara. Nah, warga negara dengan negaranya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki hubungan yang timbal balik. Nah, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya, dan warga negara juga memiliki hak terhadap negaranya. Mengapa pelaksanaan hak ini tidak bisa diabaikan? Karena dengan pelaksanaan hak tidak akan lagi ada rakyat kecil yang sering mendapatkan diskriminasi hukum maupun pendidikan yang tidak layak, sehingga bisa meminimalisir konflik yang terjadi antar warga negara. Nah, berikut alasan hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Yang pertama, agar tidak terjadi kekacauan dalam hubungan masyarakat. Yang kedua, menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, menciptakan timbal balik yang positif terhadap negara dan warga negaranya. Dan yang terakhir, terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, Ananda, demikianlah materi mata pelajaran PPKN pada hari ini. Silakan tulis dan catatkan informasi penting apa saja yang antum dapatkan dari materi yang sudah sampaikan hari ini. Dan untuk latihannya, antum bisa mengangsur latihan pembelajaran 1 dan 2 untuk hari ini. Dan semua tugas baik ringkasan difotokan dan juga LKS antum fotokan. Zat terima paling lambat jam 9 karena ini dianggap absen antum. Baiklah, selamat bekerja, selamat belajar, dan juga selamat beribadah. Kurangi aktivitas di luar rumah, makan makanan sehat, dan juga memakai masker jika antum harus berinteraksi dengan orang lain. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.